Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, jadi di video kali ini saya masih akan membahas lagi custom ROM di Poco X3 Pro. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas custom ROM base MIUI 14. Dan juga kayaknya untuk MIUI 14 yang saya gunakan kali ini adalah custom ROM base MIUI 14 paling rekomendasi untuk saat ini. Jadi seperti biasa di sini kita langsung saja lihat pada bagian tentang ponselnya. Oke, jadi untuk MIUI yang saya gunakan di sini adalah MIUI SR versi 14.0.3.0. Untuk Androidnya di sini masih Android 12 karena untuk MIUI SR ini belum Android 13. Dan untuk security patch-nya juga di sini masih bukan yang terbaru ya, karena masih berada di tahun 2022. Lalu untuk kernelnya di sini sudah saya ganti pakai kernel yang sering saya gunakan, yaitu Kangaroo. Dan bagi kalian yang belum pernah mencoba MIUI SR atau mau mencoba MIUI 14 SR ini, gak usah diragukan lagi, kalian harus coba. Nah, untuk fitur di MIUI SR ini sangat banyak sekali. Dan bagi kalian yang sering menggunakan MIUI SR, seharusnya kalian sudah pada tahu ya soal fitur yang ada di MIUI SR ini. Karena untuk fiturnya di sini banyak sekali ya. Terus untuk kalian ya yang sudah menggunakan MIUI SR ini, bisa kalian skip bagian ini karena ya ini fitur-fitur yang ada di MIUI SR. Dan ini bagi kalian yang belum tahu aja ya, bisa kalian lihat saja beberapa fitur yang ada di MIUI SR ini sangat banyak sekali. Dan untuk MIUI SR ini ada juga fitur AOSP-nya. Jadi untuk fitur di sini kalian bisa atur pada bagian MIUI SR Lab. Dan untuk fitur di sini saya gak akan jelaskan semua fitur yang ada di sini karena ini terlalu banyak dan bikin saya jadi pusing. Tapi mungkin di sini saya akan jelaskan beberapa fitur saja. Oke, untuk di bagian main menu hanya seperti ini saja ya, hanya ada pengaturan beberapa tampilan monet seperti monet aplikasi icon seperti ini. Terus monet sistem aplikasi, ada juga monet untuk tombol volume, monet untuk pada bagian control center, dan di sini ada Mi Smart Play juga, bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan. Nah, untuk kalian ya yang suka tampilan blur pada bagian control panel di sini atau gak suka dengan tampilan blur, kalian bisa aktifkannya pada bagian ini. Nah, di sini saya menggunakan versi yang warna abu. Terus untuk disable blurnya kita aktifkan, matikan ya. Nah, untuk bagian background di bagian control panelnya ini jadi transparan. Terus untuk Mi Smart Play dan Mi Smart Hub juga bisa kalian matikan, jadi gak terlalu mengganggu untuk bagian bawahnya ini. Terus untuk tampilan control center di sini sudah ada tambahan 3 pilihan gaya. Jadi untuk pilihannya 4 sama default, dan untuk mengaktifkan pengaturan ini kita harus meribot dulu agar tampilannya ini lebih kompatibel. Dan jika kalian ingin melihat beberapa tampilan perubahan pada bagian control centernya, kalian bisa lihat untuk tampilannya seperti ini. Ya, jadi seperti ini saja beberapa fitur yang ada pada bagian main menu ini. Kemudian untuk yang lainnya di sini seperti pada bagian notifikasi, di sini banyak sekali fitur tambahannya. Nah, di sini untuk fitur ini ada fitur iDroid. Jadi di sini bisa merubah tata letak tampilan jam pada bagian bar notifikasi. Nah, di sini saya aktifkan dulu. Jadi untuk jam ini berpindah ke bagian tengah. Terus untuk jika dimatikan, untuk gambar jamnya ini bakal berpindah secara default dengan tampilannya seperti ini. Nah, untuk masalah tampilan ini sesuai selera aja ya. Saya lebih suka tampilan yang di tengah. Tapi kekurangannya untuk tampilan yang di tengah ini ketika layar landscape atau layar seperti ini, untuk notifikasinya itu sangat ke bawah. Dan ini kalau lagi main game, jadi untuk notifikasinya itu kadang gak kebaca karena menumpuk ke bagian bawah. Jadi untuk tampilan ketika landscape-nya seperti ini. Nah, untuk yang lainnya di sini kalian bisa atur lagi beberapa fitur tambahan yang ada pada bagian notifikasi ini. Lanjut lagi kita lihat pada bagian status bar mode. Nah, untuk fitur ini sudah ada gaya status bar style. Nah, untuk pilihannya ini ada dua, cuma untuk pilihan ini saya rasa masih lebih bagus gaya tampilan bawaan. Nah, untuk perubahannya seperti ini ya. Jadi menurut saya ini kurang menarik. Dan di sini juga sudah bisa merubah gaya volume slider ke tampilan iPhone. Nah, untuk pengaturannya di sini ada. Jadi ini adalah perubahannya. Jadi untuk masalah fitur tambahan di MIUI SR ini sepertinya gak usah diragukan lagi. Dan untuk MIUI SR ini meskipun fitur tambahannya ini bagus atau banyak, tapi tidak mempengaruhi ke bagian performa.
Karena biasanya untuk MIUI yang fiturnya banyak itu, tapi performanya ini malah kurang bagus. Tapi untuk MIUI SR ini enggak seperti itu. Untuk performa di MIUI SR ini menurut saya bagus sekali. Performanya stabil, suhunya terbilang adem, dan cukup rekomendasi untuk penggunaan game ataupun daily. Nah, sebelum membahas performa di sini saya akan langsung saja lanjut ke bagian fitur yang lainnya atau fitur tambahan mungkin. Ya, jadi di sini kita lihat dulu pada bagian always on display. Nah, di sini sudah ada AOD-nya dan untuk AOD-nya ini sudah bisa digunakan. Jadi, ya lumayan aja sih buat gaya-gayaan seperti ini nih. Salah. Nah, ini sudah bisa digunakan meskipun untuk di layar IPS ini ya AOD ini cuma bisa menghambur-hamburkan atau memboroskan penggunaan daya baterai. Tapi bagi kalian yang suka menggunakan fitur ini, silahkan kalian gunakan dan di MIUI SR ini sudah tersedia tanpa mengalami bug. Terus kita lihat lagi pada bagian yang lainnya di sini pada bagian display. Nah, untuk di bagian display ini sudah ada fitur tambahan extra dim display, cuma untuk fitur ini adalah fitur extra redup yang ada di AOSP. Dan fitur ini juga sudah dibawa ke MIUI SR, jadi ini fitur gak terlalu aneh. Terus untuk refresh rate di sini sudah ada 90 Hz, cuma nggak bisa digunakan ya. Karena untuk fitur 90 Hz ini meskipun sudah di set ke 90 Hz, kadang suka balik lagi ke 120 Hz seperti ini. Nah, di sini saya coba lagi ganti ke 90 Hz dan ini balik lagi ke 120 Hz. Terus untuk Force FPS di sini Force frame rate, Force apps enable. Jadi untuk fitur ini fitur baru ya di MIUI SR kayaknya. Terus untuk fitur ini untuk melock refresh rate 120 Hz di beberapa aplikasi, dan untuk menerapkan fitur ini kita harus meribot dulu. Dan untuk fitur ini gak tahu ya ini berfungsi atau tidak, soalnya saat saya coba di beberapa aplikasi ya sama aja, gak ada perubahan yang terlalu kelihatan gitu. Jadi gak tahu berfungsi apa tidaknya fitur ini. Terus untuk yang lainnya di bagian home screen, karena di MIUI SR ini menggunakan launcher mode, jadi untuk fitur tambahan yang ada di bagian ini sudah banyak sekali. Bahkan saya sendiri pun juga bingung ya untuk mengatur beberapa pengaturan tampilan atau pengaturan yang ada di bagian ini. Karena ini ya bisa kalian lihat sendiri jika kalian menggunakan MIUI SR ini banyak sekali. Nah, terus di MIUI SR ini juga sudah ada pengaturan untuk merubah gaya recent up seperti ini. Dan untuk pengaturannya juga di bagian bawahnya ini cukup banyak. Nah, yang paling bagusnya lagi di sini sudah ada gaya iOS style seperti ini. Jadi untuk pengaturan recent up-nya di sini seperti tampilan iOS sih kayaknya seperti ini ya. Jadi untuk tampilan seperti ini menurut saya bagus sih. Untuk tampilannya smooth jadi enak dilihat ya. Dan jika kita matikan untuk pengaturan iOS style-nya jadi seperti ini. Dan untuk di MIUI SR ini juga ada masalah ya di bagian multitasking nggak begitu bagus. Karena untuk multitasking game di ROM ini sering ada aplikasi yang memulai ulang, apalagi kalau bermain Mobile Legends. Jadi untuk multitasking soal sosial media ini sudah bagus sih, gak ada masalah. Cuma yang bermasalah itu cuma di multitasking untuk game ketika berpindah ke aplikasi yang lain. Dah itu aja sih, gak ada masalah lagi soal multitasking ini. Oke, untuk MIUI 14 SR ini di bagian kamera sudah gak ada masalah force close ya. Jadi untuk pengambilan gambar di sini sudah pasti tidak ada masalah sama sekali. Untuk pengambilan video di sini aman, gak terjadi apa-apa dan gak terjadi force close. Terus untuk fitur juga di sini banyak ya sudah pasti karena ini menggunakan kamera Leica mode. Nah, di sini juga sudah bisa merekam resolusi 4K 60 fps. Ya, jadi untuk masalah kamera ini gak ada masalah sih. Nah, untuk pengambilan foto juga di sini sudah bagus ya. Nah, nggak terjadi force close. Terus untuk aplikasi bawaan di MIUI 14 SR ini nggak include aplikasi musik bawaan. Ya, untuk masalah aplikasi musik bawaan ini sebenarnya nggak terlalu masalah sih karena kita bisa install aplikasi pihak ketiga yang ada di Play Store. Terus di MIUI 14 SR ini untuk icon Bluetooth di sini entah kenapa ya bisa nyala terus seperti ini. Padahal untuk Bluetooth di sini saya matikan. Nah, tapi untuk icon di bagian atasnya ini ada icon Bluetooth seperti ini. Dan untuk MIUI 14 ini ada perbedaannya dengan MIUI 13. Salah satu contohnya di sini ketika kita tekan pada bagian icon di bagian kontrol panelnya ini. Nah, di sini akan menghasilkan getar.
Dan untuk MIUI 13 itu belum ada ya. Jadi untuk MIUI SR ini sudah ada. Cuma kalau di MIUI yang saya coba sebelumnya sepertinya di MIUI EU atau MIUI Min itu kayaknya nggak ada sih. Tapi saya lupa lagi. Kayaknya iya sih nggak ada sih kayaknya ya. Nggak ada getar seperti ini. Tapi di MIUI 14 SR ini ada. Oke, terus untuk fitur yang lainnya di sini kayaknya ada ya di bagian pengaturan tambahan. Jadi untuk fiturnya itu adalah Tab Plus. Nah, untuk Tab Plus ini adalah fitur untuk mengambil gambar atau mengcopy teks di bagian foto ya. Jadi saya akan contohkan. Oke, jadi untuk fitur Tab Plus ini sepertinya adalah fitur untuk mengambil objek gambar atau teks secara langsung dengan sesuai yang kita inginkan tanpa harus menyimpan seluruh gambar tersebut. Sepertinya. Soalnya saat saya coba di galeri seperti ini ya. Bentar saya geserkan dulu untuk pilihannya ini. Nah, jadi untuk teksnya ini bisa disalin ya. Terus untuk objeknya ini bisa langsung disimpan di galeri. Jadi langsung saja kita simpan dan ini akan langsung tampil di galeri biasanya ya. Nah, ini ya Tab Plus. Tab Plus dan ini ya langsung tampil di galeri. Jadi untuk fitur ini menurut saya cukup bagus sih. Dan untuk yang lainnya di sini seperti memory extension sudah ada tambahan 5 GB, tapi menurut saya ini gak terlalu penting. Cuma kayaknya untuk bermain Car X-Street ini penting gak sih? Soalnya untuk Car X-Street itu kan memakan RAM dan untuk RAM-nya itu sering habis. Tapi nggak tahu sih untuk fitur ini di Car X-Street berguna atau tidak. Mungkin nanti saya akan coba ya fitur ini atau fitur memory extension ini bermain Car X-Street. Oke, jadi untuk yang lainnya seperti safety net di sini sudah bisa pas ya, sudah lolos. Tapi untuk aplikasi Lipin di sini masih gak bisa dibuka dan masih suka mental atau force close ya. Nah, masih suka force close ya untuk aplikasi Lipin ini. Padahal untuk safety net di sini sudah fix. Kemudian pada bagian magis juga di sini saya sudah setting denlist ya untuk meloloskan safety net, tapi untuk aplikasi Lipin masih tetap aja gak bisa dibuka. Dan untuk modul di ROM ini saya hanya menggunakan modul thermal default MIUI ID by Bang Topan. Nah, jadi untuk modul ini sebenarnya gak terlalu berpengaruh ke bagian performa sih. Cuma untuk modul ini sepertinya hanya berpengaruh pada pengisian arus daya. Jadi jika kalian ada yang mengalami pengisian daya itu terasa lemot ya, bisa kalian menggunakan modul ini. Tapi modul ini cocok-cocokan. Dan di MIUI SR ini saya menggunakan modul ini karena di MIUI SR ini untuk pengecasannya itu agak lambat ya. Jadi saya menggunakan modul ini, tapi untuk modul ini gak berpengaruh ya. Jadi modul ini gak cocok. Terus untuk modul fast charging saya belum coba sih, karena saya baru coba 2 modul ini saja untuk pengecasan baterai, yaitu thermal MIUI ID dan thermal Hapok OS. Tapi gak ada pengaruhnya karena ini gak cocok. Ya, jadi itu saja sih kayaknya untuk pembahasan MIUI SR dari segi fitur tambahan atau tampilan ya. Karena saya juga bingung sih mau bahas apa lagi, karena di sini juga pastinya kalian sudah banyak yang menggunakan MIUI SR ini. Dan untuk MIUI SR ini pastinya gak asing lagi bagi kalian. Terus untuk super icon di sini sudah pasti ya, karena kalian lihat saja di sini saya sudah menggunakan super icon gayanya seperti ini. Dan untuk foldernya juga sudah pasti menggunakan gaya folder di MIUI 14 terbaru. Jadi di sini kayaknya ya saya akan langsung saja lanjut ke hasil tes benchmark aja, karena saya bingung mau bahas apa lagi. Oke, jadi ini adalah hasil tes dari Geekbench 5. Untuk hasil single core dan multi core-nya mendapatkan skor yang seperti ini. Kemudian untuk hasil tes dari Antutu Benchmark, untuk skornya mendapatkan angka di 606 ribuan dengan suhu tertinggi mencapai di angka 38 derajat. Lalu untuk hasil tes dari CPU throttling selama saya tes 12 menit, di sini untuk grafiknya menampilkan grafik yang cukup lumayan bagus karena ini seperti lagi trading. Dan untuk max angkanya mendapatkan angka 221 ribuan dengan minimal angka di 180 Gbps. Kemudian pada hasil tes 3D Max saat saya tes Slingshot, untuk keseluruhan skornya mendapatkan skor di 7235. Dan untuk temperatur suhunya berada di 38 sampai 40 derajat. Ya, ini cukup panas sedikit aja. Dan untuk hasil tes dari Wildlife, skor keseluruhannya berada di 3419 dengan temperatur suhu yang stay di 38 derajat Celcius saja.
Oke, seperti biasa untuk tes gamenya di sini saat saya coba tes game pada game Mobile Legends dengan grafik rata kanan untuk gameplaynya di sini gak ada masalah sama sekali. Tapi jika menggunakan grafik rata kanan untuk suhunya pasti cepat terasa panas. Dan untuk ROM ini pastinya sangat cocok sekali ya bagi kalian yang sedang mencari custom ROM buat push rank Mobile Legends. Nah, di MIUI 14 SR ini sudah pasti sangat cocok sekali. Kemudian saat saya coba pada game Car X-Street untuk MIUI 14 SR ini gameplaynya bisa menghasilkan gameplay yang cukup lumayan mulus. Ya meskipun untuk FPS-nya ini gak terlalu bagus ya karena sering mentok di 30 atau 20 FPS-an seperti ini. Tapi saya rasa ini cukup lumayan smooth sih. Dan untuk gameplaynya di sini saya menggunakan grafik 4621 dengan motion blur off dan asap dimatikan. Cuma untuk masalah yang sering terjadi ketika main game Car X-Street di MIUI 14 SR ini yaitu rendering jalannya aja yang kurang bagus. Jadi mobilnya itu sering tenggelam. Dan untuk masalah FPS ini kalau gak sambil record untuk FPS-nya itu bisa stay di atas 30-an. Cuma di sini manajemen RAM-nya penuh dan saya main sambil record juga jadi FPS-nya itu bisa drop ke angka 20-an seperti ini. Lanjut lagi ya di sini pada game PUBG Mobile ketika saya menggunakan grafik smooth 90 fps untuk gameplaynya ini bisa berjalan cukup mulus. Namun jika menggunakan kernel bawaan di game PUBG ini masih sering terjadi patah-patah ya. Cuma saat saya coba ubah kernel pakai Kangrook untuk game PUBG ini jadi lebih mendingan dan untuk gameplaynya jadi lebih mulus lagi. Dan selama saya mencoba game PUBG dengan ROM ini saya gak menemukan keluhan sama sekali di settingan smooth 90 fps. Dan yang terakhir pada saat saya tes pada game Apex Legends untuk gameplaynya di sini seperti biasa sudah bisa berjalan dengan mulus. Nah, dan untuk grafik yang saya gunakan pada game Apex ini berada di settingan grafik normal dan framerate ultra. Jadi selama saya tes pada Apex Legends dengan ROM ini gak ada keluhan sama sekali. Untuk gameplay pada Apex ini bisa berjalan dengan mulus. Terus untuk penggunaan baterai di sini terjun bebas ya seperti ini. Untuk baterainya bisa bertahan sekitar 4 jam dan untuk grafiknya ini menurun drastis. Ya seperti biasa untuk penggunaan daya baterai ini saya gunakan untuk push Mobile Legends dari baterai 100 sampai sekitar sisa baterainya itu 20%-an ya. Cuma ini saya record semalam dan untuk ya daya tahan baterainya bisa bertahan sekitar 4 jam lebih seperti ini. Oke, untuk MIUI 14 sudah pasti ya di MIUI 14 SR ini untuk saat ini adalah ROM paling rekomendasi. Karena untuk performa di ROM ini menurut saya kenceng. Ya meskipun gak terlalu kenceng sih tapi kenceng lah. Terus untuk fiturnya komplit ya. Dan juga di sini pastinya sudah minim bug. Itu yang paling penting ya, di sini sudah minim bug. Terus untuk kekurangan di MIUI 14 SR ini mungkin cuma di bagian multitasking aja sih. Dan untuk multitasking yang kurang itu cuma di bagian game aja. Selebihnya untuk pemakaian biasa jika dipakai multitasking itu gak ada masalah. Jadi oh ya satu lagi ini gak ada bahasa Indonesianya jadi ini kekurangan juga lah. Ya jadi seperti itu saja sih untuk pembahasan pada custom ROM MIUI 14 SR ini karena saya bingung mau bahas apa lagi. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.